Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang pernah datang ke dunia ini dan mereka telah meninggalkan dunia ini, sampai kapanpun mereka tidak akan kembali lagi ke sini. Hari-hari yang berlalu semakin mengurangi umur manusia dan mendekatkan manusia kepada kematian. Waktu kematian, tempat kematian, dan sebab kematian, ini semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang beruntung adalah mereka yang buat persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Dunia ini adalah tempat untuk buat persiapan. Setelah kematian nanti, siapa yang telah memperbaiki kehidupannya, maka kehidupannya pun akan baik untuk selama-lamanya. Dan orang-orang yang tidak memperbaiki kehidupannya dan merusak kehidupannya, apabila dia mati dalam keadaan beriman, maka kehidupannya akan hancur untuk waktu yang sangat lama. Namun kemudian pada akhirnya kehidupannya akan menjadi baik. Orang yang sudah mendapatkan kalimah, maka dia ini telah ditetapkan untuk masuk surga. Akan tetapi kalimat ini harus tetap ada sampai kematian datang. Bagaimana untuk menjaga supaya kalimah ini terus ada sampai kematian datang? Maka kita perlu bentuk suasana. Mengucapkan kalimah berarti kita telah buat perjanjian dengan Allah. Kita telah buat perjanjian dengan Allah, ya Allah, kami akan menyempurnakan segala perintah-Mu dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berjanji bahwasanya kami akan memperbaiki kehidupan dunia kami, dan kami berjanji untuk memperbaiki kehidupan akhirat kami. Hadirin yang mulia, kita adalah orang-orang beruntung karena tempat kita ribuan mil jauhnya dari tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan zaman kita jauh 1400 tahun jauh dengan zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kalimah di tempat kita saat ini. Karena ada orang yang sangat tidak bersyukur, walaupun dia melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami akhlak dan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hati mereka menerima bahwasanya, mengakui bahwasanya beliau ini adalah nabi yang benar. Akan tetapi disebabkan dengan asabiyah, karena mereka membanggakan kaumnya, sehingga menjadikan mereka terhalang mendapatkan kalimah. Seperti Abu Jahal. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun keadaan kita, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah berikan kepada kita kalimah yang mulia ini. Hadirin yang mulia, kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk kita buat persiapan, dan kehidupan yang sangat singkat sekali, dan kita tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Bagaimana kita buat persiapan? Yakni dengan amal-amal. Dan untuk mendatangkan ruh dan kekuatan dalam setiap amal, ini bisa didapatkan dengan iman. Apa arti iman? La ilaha illallah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang patut untuk disembah. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa buat apa-apa. Dan semua asbab-asbab zahir yang ada di atas dunia ini, semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada asbab-asbab zahir manapun. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu berbuat segala-galanya tanpa bantuan siapapun dan tanpa bantuan apapun. Akan tetapi semua apa saja yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa buat apa-apa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya di dalam hati dan pikiran kita wujud perkara ini,
bahwasanya semua asbab-asbab zahir yang ada di atas dunia ini tidak bisa buat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang maha segala-galanya. Akan tetapi yang nampak oleh mata kita adalah kebalikannya, bahwasanya segala sesuatu ini bisa mendatangkan apa saja dan bisa berbuat apa saja, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya ini tidak nampak oleh mata kita. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mampu segala-galanya tanpa benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi diletakkan di hadapan kita dan Allah Subhanahu wa taala bersembunyi. Dan kudratullah itu sendiri juga tersembunyi. Begitu juga dengan khazanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya, ini juga tersembunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan zatnya, sifatnya, khazanahnya. Kemudian tempat yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama surga itu pun disembunyikan oleh Allah. Demikian juga tempat kehinaan dan kesengsaraan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama neraka itu pun disembunyikan oleh Allah. Dan segala hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang telah diciptakan oleh Allah ini juga disembunyikan. Akan tetapi semua kejadian-kejadian tadi Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita. Dan di masa sekarang ini yang ada di hadapan kita ini, maka apa yang harus kita kerjakan pada masa ini? Sedangkan waktu yang telah berlalu ini tidak akan kembali lagi. Kemudian ke depannya berapa banyak waktu yang tersisa dalam umur kita ini kita tidak tahu. Yang kita miliki hanyalah masa sekarang ini. Maka apa yang harus kita lakukan pada zaman ini, pada masa ini? Yang harus kita kerjakan pada masa ini adalah membetulkan keyakinan yang ada di dalam hati kita dan memperbaiki amal-amal kita. Bagaimana caranya untuk memperbaiki ini semua? Ini tidak akan bisa terperbaiki tanpa adanya suasana. Dan suasana akan terbentuk dengan dakwah. Dan dakwah ini tadinya hanya dikerjakan oleh laki-laki saja. Dan sulit untuk menjalankan dakwah di kalangan wanita. Akan tetapi wanita-wanita kita yang sangat beruntung, mereka telah berusaha dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mereka belajar silsilah dakwah di negaranya, di negeri masing-masing, dan dia belajar dari orang-orang rumahnya. Kemudian dia telah membentuk suasana di rumah-rumahnya, sehingga mereka ini mendapatkan kepercayaan bahwasanya kalau mereka wanita-wanita ini kita kirim keluar, maka mereka akan bisa menghidupkan usaha di sana. Yang pertama sekali, wanita-wanita ini mereka telah bermujahadah, berusaha untuk mengirim laki-laki mereka keluar di jalan Allah, sehingga laki-lakinya ini bisa buat usaha agama sebanyak-banyaknya di luar. Kemudian ketika mereka sedang ada di luar, kita yang tinggal di rumah-rumah mereka berusaha untuk mendidik anak-anak dan mewujudkan suasana agama di dalam rumah, yang mana mujahadahnya wanita ini lebih berat daripada laki-laki. Karena ketika laki-laki keluar, mereka buat usaha agama dan mereka berada dalam suasana agama, maka dengan adanya suasana dakwah yang terbentuk di luar sana, maka fikir mereka akan terus terbentuk dengan mudah. Akan tetapi untuk seorang wanita, karena dia senantiasa berada di rumah, maka tidak ada suasana dakwah di rumahnya. Kemudian belum lagi segala keadaan dan masalah-masalah yang datang mengelilinginya dari 4 penjuru. Dan keadaan yang mereka hadapi ini tidak tampak oleh orang lain. Jadi seperti mana wanita ini adalah sesuatu yang tertutup, begitu juga setiap keadaan permasalahan yang dihadapi itu pun tertutup, orang lain tidak bisa melihat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang wanita menengadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan dan permasalahan yang dia miliki,
berdoa, memohon sambil menangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada siapapun yang mendengarkan suaranya, yang bisa mendengarkan suaranya, dan dia pun tidak ingin memperdengarkan suaranya kepada siapapun. Maka dengan doa dan tangisan seorang wanita seperti ini, tidak diketahui berapa banyak akan mendatangkan kekuatan kepada telinga laki-laki, akan memberikan kekuatan yang begitu besar pada usaha yang dibuat oleh laki-laki. Hadirin yang mulia, suasana dakwah ini akan terbentuk dengan tertib 6 sifat. Sifat yang pertama adalah kalimah. Dan kalimah ini bukan hanya sekedar ucapan. Walaupun mengucapkan kalimah ini juga satu perkara yang sangat berharga sekali. Bahkan dengan hanya mengucapkan Allah saja, maka dalam ucapan ini memiliki kekuatan yang begitu besar, yang mana apabila seluruh manusia di seluruh dunia menjadi kafir dan hanya tersisa satu orang saja yang beriman, dan dia tidak buat usaha apapun untuk agama, hanya mengucapkan dengan lisannya Allah saja, maka begitu besar kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada nama ini, yang mana disebabkan itu langit, bumi, bintang, bulan, matahari tidak akan bergeser dari tempat mereka masing-masing, akan terus berada di tempat mereka masing-masing, dan semuanya akan terus berjalan seperti biasanya, dan kiamat tidak akan datang walaupun hanya satu orang saja yang mengucapkan Allah, hanya satu orang, dan dia tidak buat usaha agama lain, hanya mengucapkan Allah saja. Maka dengan hanya mengucapkan kalimah saja, maka di dalam ucapan ini terdapat kekuatan yang sangat besar. Kemudian untuk mewujudkan hakikat kalimat ini, dengan kita ini merubah cara pikir kita. Bagaimana merubah cara berpikir? Yakni dengan menghilangkan segala keyakinan terhadap benda-benda dan makhluk, dan yakin hanya kepada zat Allah saja. Kemudian apabila telah terbentuk yakin kepada zat Allah di dalam diri seseorang, maka dia akan memikirkan apa hak Allah yang harus saya penuhi. Mulia dan hina ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan gagal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dan kegelisahan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dan rasa aman ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sakit dan sehat ada di tangan Allah. Kehidupan dan kematian ada di tangan Allah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang buruk ada di tangan Allah. Benda apa saja yang ada di atas dunia ini tidak bisa buat apa-apa. Walaupun benda-benda tadi menampakkan kepada kita bahwasanya dia bisa buat sesuatu, akan tetapi yang berbuat segala-galanya hanyalah Allah saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan asbab-asbab ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya tidak yakin kepada asbab-asbab tadi. Dan ini adalah satu bentuk kesempurnaan manusia, dengan menggunakan asbab-asbab yang ada tetapi tidak yakin kepada asbab tersebut. Asbab-asbab tetap dibuat dan dijalankan. Kita harus makan, harus minum, dan kita menikah dan punya keturunan, dan mengasuh anak-anak. Dan setelah anak-anak nanti dewasa, mereka juga harus dinikahkan, dan kita juga bekerja. Semuanya dijalankan. Akan tetapi jangan sampai yakin kita kepada asbab-asbab, dan supaya kita yakin kepada Rabbul Asbab. Akan tetapi bagaimana untuk mengetahui hal ini, bahwasanya kita tidak yakin terhadap asbab dan yakin kepada zat Allah? Kemudian satu hal lagi yang harus ada di dalam pikiran kita, bahwasanya kesuksesan dan kegagalan ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesuksesan bagi seseorang, walaupun dia ini berada di dalam perut ikan, Allah Subhanahu wa taala
berkuasa memberikan kesuksesan kepada beliau, Nabi Yunus alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau berada di penjara. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan kesuksesan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api. Dan Allah berikan kesuksesan dan keselamatan bagi Ismail alaihissalam di bawah mata pisau. Mungkin kita berpikir bahwasanya Ismail alaihissalam selamat di bawah pisau, mendapatkan kesuksesan dan keselamatan di bawah pisau. Akan tetapi 70 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidak mendapatkan kesuksesan dan keselamatan di bawah pedang, sehingga leher-leher mereka harus terpotong. Maka yang dikatakan dengan sukses dan selamat itu bukanlah dilihat dari terpotong atau tidaknya leher seseorang. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang berhasil menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah senang kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala senang dan kematian ini akan datang pada waktunya masing-masing, maka ketika datang kematian pada waktunya, maka malaikat-malaikat akan berjabat tangan dengan orang ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya pemilik dan pemelihara kami adalah Allah, walaupun kita sedang bekerja, maka yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan bekerja dengan keyakinan bahwasanya pekerjaan ini akan memelihara saya, tetapi saya ini bekerja untuk membuat zat yang memelihara saya ini menjadi ridha kepada saya. Dan jika seseorang bekerja untuk mencari ridha zat yang memeliharanya, ketika datang waktu sholat dan harus meninggalkan pekerjaannya, dia akan tinggalkan pekerjaannya, dia akan tinggalkan perdagangannya, dan akan mendatangi sholat, memenuhi panggilan sholat. Dan dia tidak peduli walaupun pekerjaannya, perdagangannya akan mendatangkan kerugian sampai ratusan ribu rupiah. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa mendatangkan kerugian di dalam ratusan ribu rupiah yang didapatkan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa mendatangkan manfaat dan keuntungan tanpa uang ratusan ribu rupiah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan keuntungan dan manfaat kepada seseorang, walaupun yang dia miliki hanyalah asbab-asbab kerugian, Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikannya keuntungan dan manfaat dalam keadaan seperti itu. Disebabkan dia ini telah menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kerugian kepada seseorang, walaupun seseorang ini memiliki segala asbab-asbab keuntungan, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikannya kerugian dalam keadaan seperti itu, disebabkan dia ini melanggar perintah Allah, ingkar kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kesabaran yang begitu banyak kepada seseorang yang senantiasa berusaha menyempurnakan perintah Allah. Akan tetapi jika dalam keadaan seperti itu, apabila datang waktu berbenturan antara asbab dan menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menyempurnakan perintah Allah dan tidak akan menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena mementingkan asbab. Dan jika asbabnya bertambah banyak, maka dia tidak akan menyombongkan diri, dan apabila asbabnya ini berkurang, maka dia tidak akan takut, dan jika asbabnya pun habis, maka dia pun tidak akan takut. Bahkan walaupun seluruh asbab-asbab menentangnya, dia tidak akan takut, karena apa saja yang akan datang dalam kehidupannya ini, apa saja yang dia dapatkan dalam kehidupan ini, semuanya akan berakhir dengan datangnya kematian. Dan kematian itu tidak akan datang sebelum waktunya. Maka kalau kematian ini pasti akan datang di saatnya,
maka bagaimana kita berusaha mati dalam keadaan kita ini beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada waktu untuk hidup di atas dunia ini, sebanyak apapun asbab-asbab kematian yang ada pada seseorang, maka Allah tidak akan memberikan kematian. Dan jika masa hidup di dunia ini telah habis dan datang kematian, setelah itu dia baru beriman. Dia beriman saat-saat datang kematian, maka orang ini mati dalam keadaan sukses. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dimasukkan ke dalam api, beliau tidak terbakar. Dan kisah di dalam surat Was-sama'i dzatil buruj, saya masih ingat sekali. Ketika itu pertama sekali saya mendengar kisah ini ketika saya masih kecil. Ketika saya sedang bermain-main duduk di dekat ibu saya. Saya masih terlalu kecil waktu itu. Masih tidur-tiduran di dekat ibu saya. Tapi sejak umur segitu, ibu saya telah mendengarkan kepada saya banyak kisah-kisah. Dan beliau telah memperdengarkan kepada saya tafsir surat Kahfi. Demikian juga kisah yang ada di surat Was-sama'i dzatil buruj. Dan banyak sekali hal-hal yang ditanamkan oleh ibu kami di dalam pikiran-pikiran kami sejak kami masih kecil. Dan kisah Was-sama'i dzatil buruj ini sangatlah masyhur. Seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan, dan ada sekelompok orang-orang dari rakyatnya yang tidak mengakui ketuhanannya, dan mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Raja mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat ini akan dilemparkan ke dalam api, dan mereka mengatakan kami sanggup mengorbankan nyawa kami, tapi kami tidak akan mengorbankan iman kami. Dan maut ini pasti dan pasti akan datang pada waktunya. Ketika waktu kematian datang, semua kita akan mati. Akan tetapi kami tidak akan mau melepaskan keimanan kami. Maka siapa saja yang mengucapkan kalimat ini satu persatu dimasukkan ke dalam api. Dan mereka pun terbakar di dalam api. Sedangkan Ibrahim alaihissalam tidak terbakar ketika di dalam api. Dan kedua-duanya telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, beliau telah menyempurnakan perintah Allah, akan tetapi lehernya tidak terpotong. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, 70 orang yang syahid di peperangan Uhud, mereka juga telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi leher mereka terpotong di jalan Allah. Dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menyempurnakan perintah Allah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Dan jika kekuatan Allah Subhanahu wa taala menyertai seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebahagiaan yang hakiki, yakni di akhirat. Demikian juga kebahagiaan yang sementara di dunia. Dan dunia ini adalah tempat ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan dua cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan mendatangkan berbagai macam keadaan yang sesuai dengan keinginannya. Dan yang kedua, Allah menguji seorang hamba dengan mendatangkan berbagai macam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan dua cara ini kepada setiap hambanya. Terkadang Allah mendatangkan keadaan yang sesuai dengan keinginan, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang keadaan yang penuh dengan nikmat, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan yang penuh dengan kesusahan kepada seorang hamba. Dan orang-orang yang telah terbentuk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat
dan orang-orang yang pemikirannya telah terbentuk, yakni baik dan buruknya kehidupan itu datang dari Allah, ada di tangan Allah. Fir'aun dan Haman, mereka memiliki segala asbab-asbab kehidupan pada mereka. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahkan 5 menit sebelumnya bahwasanya dengan segala asbab kehidupan yang mereka miliki akan memberikan kebinasaan kepada mereka. Dan segala asbab-asbab kematian dan asbab-asbab kecelakaan ada pada Musa alaihissalam dan Bani Israel. Bahkan 5 menit sebelumnya pun mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini. Akan tetapi 5 menit kemudian apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya hanya memiliki asbab-asbab kematian dan kecelakaan, maka telah mendapatkan keselamatan dengan terbelahnya lautan. Kemudian mereka menyeberangi lautan dari jalan yang terbelah dari lautan. Dan orang-orang yang tadinya memiliki segala macam asbab kehidupan dan mereka mengira bahwasanya mereka akan selamat kehidupan karena asbab, mereka yakin kepada asbab kehidupan yang mereka miliki. Maka apa yang terjadi? Semuanya terperangkap di tengah-tengah lautan, di jalan yang sama yang dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israel, dan semuanya pun telah tenggelam di dalam laut. Kemudian baru mereka mengatakan bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya zat yang maha segala-galanya hanya Allah saja, dan yang memiliki kekuatan yang besar hanya Allah saja. Dan seumur hidup dia senantiasa mengatakan, saya punya kekuatan, saya punya kekuasaan, saya memiliki harta yang banyak. Wahai Haman, buatkan kepadaku satu bangunan yang tinggi sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Dan seumur hidup Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Ketika Fir'aun membunuh banyak dari kalangan Bani Israel, dia mengatakan bahwasanya berdoalah kepada Tuhan kalian jika memang dia yang maha segala-galanya. Apakah Tuhanmu bisa menyelamatkan mereka? Dan orang-orang musyrikin Makkah juga dulu mengatakan hal seperti ini. Maka di akhir-akhir kehidupannya, menjelang kematiannya, Fir'aun menyesal dan terus berteriak, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang mana Bani Israel beriman kepadanya, dan aku meyakini bahwasanya dia adalah Tuhan, dan aku telah beriman, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kemudian dikatakan kepada Fir'aun, al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah kamu baru akan beriman sekarang, padahal sebelumnya kamu sudah banyak diberikan peringatan, akan tetapi ketika itu kamu tidak mau beriman. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakin terhadap kalimah adalah walaupun seseorang memiliki segala asbab-asbab kehidupan dan keselamatan, dan dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan kebinasaan dan kehancuran untuk hidupnya. Bahkan 5 menit sebelumnya pun dia tidak akan mengetahui bahwasanya dengan segala asbab kehidupan yang dia miliki, dia akan mendapatkan kehancuran dan kebinasaan, karena dia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila semua asbab-asbab zahir yang dimiliki seseorang adalah hanya asbab yang akan mendatangkan kerugian dan kematian, akan tetapi jika dia taat kepada Allah, menyempurnakan perintah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keputusan untuk memberikan kebahagiaan dan keselamatan untuk orang ini. Bahkan dia tidak akan menyadari 5 menit sebelumnya bahwasanya dengan segala asbab kehancuran dan kebinasaan yang dia miliki,
akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baik dan buruknya kehidupan ini ada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperbaiki kehidupan sahabat-sahabat, telah memberikan kebahagiaan dan kesuksesan kepada mereka, walaupun nampak secara zahir bahwasanya mereka dalam keadaan kelaparan sampai mengikat batu di perut-perut mereka dan sampai mereka mengunyah dedaunan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebinasaan dan kehancuran kepada Fir'aun dan Haman, walaupun secara zahir nampak mereka memiliki segala asbab-asbab kehidupan dan keselamatan yang ada pada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kebendaan-kebendaan ini sebagai ukuran baik atau buruknya kehidupan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini sebagai ukuran baik dan buruknya kehidupan seseorang. Amal yang mana? Amal yang dibuat dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika amal-amal ini wujud dalam kehidupan seseorang, maka kehidupannya akan menjadi baik. Allah akan berikan kehidupan yang baik padanya. Akan tetapi jika seseorang memilih jalan hidup sebagaimana jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mesti berhadapan dengan asbab-asbab zahir, dan dia akan dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak mendukung, dan menahan segala macam bertahan di dalam situasi dan keadaan apapun yang datang dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan sabar, dan di dalamnya ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan rohani ini datangnya dari dalam, yang tidak bisa dipahami oleh orang lain dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian apabila seseorang telah mewujudkan kekuatan iman di dalam hatinya dengan kalimah, dan kemudian dia telah meningkatkan kekuatan imannya, maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali adalah salat 5 waktu. Dan salat yang dikerjakan oleh seorang hamba akan mengatur seluruh anggota tubuhnya sesuai dengan perintah Allah. Matanya, telinganya, mulutnya, kaki, tangannya, semuanya akan melaksanakan perintah Allah. Dan semakin banyak anggota tubuh ini digunakan untuk mentaati Allah, menyempurnakan perintah Allah, maka akan mewujudkan nur, cahaya kekuatan dalam diri seseorang, kekuatan rohani. Dan setiap anggota tubuhnya akan menampakkan kekuatan Al-Quran dan kekuatan menyempurnakan perintah Allah.